Kalau kita berada di posisi luka ataupun trauma, kita juga punya kesempatan untuk percaya diri lagi kok. Mungkin ada momen di mana kita menganggap diri kita itu nggak berguna. Diri kita itu mungkin mohon maaf ya teman-teman kalau bahasa kasarnya itu sampah. Aku berusaha fine-fine aja ketika berkumpul ataupun bertemu dengan orang lain. Tapi aslinya ya di dalam tuh ya sakit gitu loh. Ada yang tahu nggak sih? Ya kadang kan gitu. Aku tuh pingin diapresiasi gitu loh. Pingin ya sekedar aku tuh mandiri. Semandiri-mandirinya aku tuh pingin ditanyain kabar. Kadang kan kayak gitu ya. Bisa aku mengerjakan semua pekerjaan dalam satu hari. Tapi paling nggak adalah yang tanya kabar. Are you okay? Are you happy hari ini? Itu adalah hal yang jarang didapatkan oleh orang-orang yang mungkin berkuat. Tapi itu sangat berharga. Dan mungkin ketika ada orang lain ataupun teman yang cerita, sebisa mungkin kalau kita tidak bisa memberikan solusi ataupun mendengarkan secara intensif ya, setidaknya kita tidak memberikan masalah baru ke teman kita ataupun orang lain. Ya udah didengerin aja. Mereka cuman butuh waktu, cuman butuh tempat untuk menyampaikan apa yang selama ini itu dipendem kayak gitu. Ini ada yang mulai nangis ya. Saya samar ini kalau ada yang mulai nangis. Saya sendiri udah dari tadi tarik nafas terus teman-teman karena tema ini itu memang tidak bisa saya buat-buat materinya, teorinya karena harus banyak faktor yang saya gabungkan jadi satu, termasuk pengalaman pribadi kayak gitu. Nah mungkin kalau diceritakan itu setiap slide ada pengalaman pribadi saya itu ada, tetapi tidak semua saya ceritakan karena kita juga terbatas oleh durasi. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab boleh disampaikan di kolom komentar ataupun di kolom chat gitu ya tentang memaafkan. Panjang ya teman-teman. Memaafkan untuk apa sih? Untuk rilis ketidaknyamanan. Kalau kita masih ada sesuatu, teman-teman kalau secara fisik ya, yang merasakan salah satunya ya, saya nggak cerita banyak gejala. Salah satunya adalah sesak nafas. Nah itu mungkin salah satunya dari sini. Teman-teman masih ada sesuatu yang mengganjal yang berhubungan dengan orang lain, sehingga walaupun kita tidak bertemu, tetapi di pikiran ataupun di imajinasinya kita itu masih terbentuk momen-momen yang kurang nyaman ataupun momen-momen yang membuat kita teringat sama orang lain kayak gitu. Nah, salah satu manfaat dari memaafkan ya ini tadi untuk merilis ketidaknyamanan. Lalu yang kedua adalah kita menggunakan perspektif tidak tahu. Kembali lagi, ini adalah ilmu yang saya sangat sukai gitu ya. Perspektif tidak tahu ini contohnya seperti ini teman-teman. Ketika ada sesuatu yang menurut kita mungkin kurang tepat, caranya adalah gini, orang tua kita belum tahu cara menyampaikan ataupun cara komunikasi yang tepat ataupun cara komunikasi yang menentukan. Oh, teman kita belum tahu bagaimana cara membuat jokes-jokes yang tidak menyinggung perasaan. Oh, teman kita belum tahu bagaimana menjadi rekan kerja yang baik di kantor. Sehingga kita tidak fokus kepada si subjeknya, si orangnya ini, tetapi kita fokus kepada perasaan welas asih. Bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk berubah. Kita boleh tidak setuju dengan perilaku, tetapi saya ulangi. Kita tidak setuju dengan perilaku seseorang itu boleh, tetapi kita tidak boleh tidak setuju dengan si subjeknya. Karena kita tidak tahu di masa yang akan datang ini orang tersebut bisa aja lebih baik, lebih dermawan daripada kita. Apa bedanya kalau kita disakiti tapi kita balas untuk menyakiti? Apa bedanya dengan si subjek ataupun perilaku yang pertama? Kan sama aja, malah asik. Akhirnya ya energinya negatif semua, bukan negatif terus jadi positif, enggak teman-teman. Kita enggak lagi belajar IPA ya, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah fokus hal-hal baik. Anything lah yang bisa kita lakukan. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita salurkan. Ataupun kita punya rezeki berlebih, kita coba deh random belajar beli cilok ataupun cilor gitu ya, kita ajak mas-masnya ngobrol. Itu kadang ada hal-hal random yang kita dapatkan di situ, entah pelajaran hidup ataupun cara mereka bercanda. Itu bahasanya apa, another universe gitu ya. Ternyata ada ya bercandaan kayak gini gitu.
Nah, dengan kita memperbanyak kegiatan, kita fokus kepada hal-hal baik, akhirnya waktu kita untuk fokus kepada hal-hal yang kurang mendukung perkembangan atau tumbuh kembang kita itu berkurang. Nah, pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaannya kalau kita udah fokus hal-hal baik, tetapi masih ada yang nggak setuju sama kita, ya kita belajarnya dari petani. Petani itu kan menanam padi. Padi diibaratkan adalah hal-hal baik yang kita tanam. Tetapi selalu ada hama, entah itu tikus, belalang, ataupun yang lain itu datang ke sawah. Nah, yang petani lakukan apa? Dia tidak fokus kepada hama, tetapi fokus kepada apa yang bisa dia lakukan. Entah diberi jaring, ataupun disisakan satu lahan untuk si hamanya. Jadi lahan yang lain ditutup, ada sebidang lahan yang dibuka memang khusus untuk mengumpulkan hama di situ, sehingga lahan yang lain tidak terganggu. Nah, kita bisa belajar dari petani ketika memang kita sudah belajar hal baik dan ada yang nggak setuju. Bukan berarti kita menganggap orang lain itu adalah hama, enggak teman-teman, nanti terus disemprot, enggak lah. Kita fokusnya adalah apa yang bisa kita lakukan, gitu loh. Cara apa yang bisa kita lakukan. Kita juga bisa belajar dari burung elang. Burung elang ini kalau ada burung gagak yang hinggap di belakangnya, itu tidak langsung ngajak duel gitu, enggak, tapi burung elang itu fokus terbang ke atas. Semakin tinggi, semakin ke atas, oksigennya itu semakin habis, sehingga si gagak ini lepas dengan sendirinya. Jadi kita fokus dengan apa yang bisa kita kembangkan, kita bisa upgrade skill, kita bisa upgrade ilmu dengan sendirinya, teman-teman. Gangguan ataupun tantangan tadi itu akan lepas dengan sendiri karena kehabisan oksigen kalau kita tadi belajar dari burung elang dan burung gagak. Tak apa memulai kembali. Nah, ini materi yang juga saya sangat alami gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman udah follow di Instagram saya, juga salah satu buku dari, kalau teman-teman tahu Fardian di Instagram, satu bukunya judulnya bagus, Tak Apa Memulai Kembali atau Tak Apa Memulai Lagi, kurang lebih gitu. Dan itu mengajarkan kita untuk percaya diri kembali. Kalau kita berada di posisi luka ataupun trauma, kita juga punya kesempatan untuk percaya diri lagi kok. Mungkin ada momen di mana kita menganggap diri kita itu nggak berguna, diri kita itu mungkin, mohon maaf ya teman-teman kalau bahasa kasarnya, itu sampah dan lain sebagainya. Kalau di level yang ekstrim itu ya. Tapi apakah, pertanyaannya, apakah teman-teman mau menggunakan sudut pandang seperti itu selamanya? Kan pasti ada satu momen di mana teman-teman itu ya capek sendiri gitu loh. Termasuk saya juga waktu itu kayak capek sendiri nih kalau merasakan nyalahin diri sendiri, nangis sampai ketiduran dan lain sebagainya, itu lama-lama capek. Nah, terus cara saya apa teman-teman ketika berada di momen seperti itu? Yaitu tetapkan pencapaian kecil. Jadi kita tidak harus langsung goals yang besar. Oke, besok aku mau membantu 10 orang, nggak perlu, satu-satu dulu. Misal teman-teman kamarnya berantakan, jarang bersihin kamar, ya udah dimulai dari kamar dulu. Atau mungkin ada yang jarang mencuci pakaian sendiri, cobalah cuci pakaian sendiri. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang mungkin tidak pernah ataupun jarang dilakukan. Kenapa? Karena kita nanti setelah melakukan kegiatan itu ada kayak jiwa keponya itu timbul gitu loh, teman-teman. Nah, ketika kita kepo, kreatif kita itu mulai muncul. Ketika kreatifnya muncul, kita perasaannya kan lebih lega. Oh, ternyata aku bisa loh bersihin kamar dalam waktu 15 menit. Atau ternyata aku bisa loh mencuci baju dalam waktu 1 jam, katakanlah. Dengan hal-hal itu kita bisa mengapresiasi diri sendiri. Kita nggak perlu menunggu apresiasi dari orang lain. Ini loh aku mencapai sesuatu, tolong dong diapresiasi. Nggak perlu, teman-teman, bisa dimulai dari diri sendiri kok. Kayak gitu. Apalagi mungkin kalau di kosan mungkin ya lebih rapi, ataupun yang sebelumnya jarang berkomunikasi dengan tetangga sebelah bisa komunikasi, sekedar say hello ataupun hai gitu. Jadi hal-hal yang benar-benar nggak pernah dilakukan, coba deh. Itu nanti kayak ada apa istilahnya, goosebump gitu ya, istilah kerennya kan goosebump.
Terus yang ketiga, mencari dukungan. Nah, mencari dukungan ini macam-macam, bisa dari orang-orang sekitar ataupun dari profesional. Jadi teman-teman kalau memang membutuhkan bantuan profesional untuk mendeteksi sebenarnya aku sedang mengalami apa sih, itu memang harus ke profesional ataupun memang membutuhkan obat-obat tertentu langsung ke psikiater. Tapi ini Kak, aku nggak ada waktu nih ataupun aku belum ada biaya, yaitu tinggal senyamannya teman-teman aja, sekreatifnya teman-teman mau menggunakan metode apa. Kan banyak kalau kita diajarkan, kalau misal kita belum menemukan lingkungan yang support, kalau misal kita belum bisa menemukan lingkungan yang support, kita ciptakan lingkungan itu sendiri. Bagaimana caranya? Banyak teman-teman, misal teman-teman punya satu ruang kerja gitu ya, atau satu ruang belajar, ditempeli aja kata-kata motivasi kayak gitu. Misal teman-teman tadi nyamannya dengan afirmasi proses, misal teman-teman nyamannya dengan afirmasi proses, tulis aja, saya adalah pribadi yang rajin belajar hal baru. Saya adalah pribadi yang jujur dengan diri sendiri. Nah, dari situ nanti teman-teman, ketika lingkungan itu kita ciptakan, suatu ketika kita itu tidak mengira kalau ketemu partner ataupun teman yang mungkin baru saja kita kenal, tapi kalau kita cerita itu udah kayak saudara lama. Ini beberapa kali saya alami, karena saya mendalami bidang kesehatan mental, kebetulan alhamdulillahnya ketemu dengan praktisi di bidang kesehatan mental juga, dan saya nggak kenal sebelumnya kayak gitu. Dan ketika kita ngobrol nyambung, dan mungkin ketika teman-teman mau sembuh dari luka ataupun trauma masa lalu, itu perasaannya tuh kayak sepi banget gitu kan. Ini beneran nih masalahnya ada di aku gitu kan. Karena kita merasa sepi, akhirnya kita tidak berpikir bahwa ada jalan keluar gitu loh. Tetapi teman-teman, yang perlu diingat adalah mungkin jalan yang kita lalui ini jalan yang sepi. Tetapi yang bisa kita yakini ataupun harapan setelah ini adalah di jalan yang sepi ini kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang merasa kesepian. Untuk apa teman-teman? Yang pertama untuk saling menghibur, yang kedua untuk merayakan kesepian. Yang pertama untuk saling menghibur, dan yang kedua untuk merayakan kesepian. Kak, tapi aku belum mengalami ketemu orang lain. Belum mengalami nggak apa-apa, tetapi setidaknya semangat kita di awal itu tetap terjaga. Loh, kalau di tengah-tengah teman-teman, misal kita lomba lari gitu ya, kalau di tengah-tengah jatuh ataupun haus, itu wajar teman-teman. Tapi spirit kita untuk berlomba ataupun spirit kita untuk membantu pelari lain itu tetap dijaga, termasuk ketika kita ingin sembuh dari luka dan trauma masa lalu kayak gitu. Menurut kita ini udah terbaik nih caranya, metodenya udah sesuai nih yang disarankan oleh psikolog. Tapi ya kita nggak tahu gitu loh, orang sembuh itu bukan kehendak kita gitu. Kita hanya bisa mengupayakan, seperti mungkin kalau di tempat lain tentang rezeki gitu ya, kita tidak bisa memaksakan rezeki, semua sudah diatur. Kesembuhan juga gitu teman-teman.